Semua orang pada punya handphone, jadi tinggal scan barcode, nanti ada tutor. Oke, cara pakai, cara gimana, cara apa, semua ada di website-nya Nikon. Itu barcode sesuai speknya berarti? Ya? Barcode sesuai speknya berarti? Iya betul. Sesuai dengan model yang ini. Jadi ada model yang lain, ini khusus untuk student ya. Kalau untuk yang ini tidak ada. Cara pakai sampel. Jadi untuk awalnya itu sebelum biasanya kalau kita pakai itu selalu posisi kayak gini. Jadi pas saat kita colokin itu warna oranye, kita masukin preparat, terus kita objektif yang kita pilih itu minimal 4 atau 10 kali. Tidak boleh 40 atau 100. Kenapa? Karena pada saat kita nyari fokus, ini tidak akan tabrakan dengan sampel. Pasti agak gelap. Tapi kalau ini cuma hanya satu level itu dikit aja udah terang. Oke, masukin part ini tinggal jadi fokus pakai fokus kasar. Setelah itu fokus halus. Nah, setelah dapat fokus halus, fokus kasar udah dapat satu objek fokus, baru kita mainkan mata kiri dan kanan. Tutup mata kiri, kita jadi fokus di sini. Tutup mata kanan, lihat mata kiri, kita fokus ini supaya menjadi satu fokus. Oke, ya. Nah, pas udah dapat semua fokus kanan dan kiri, baru kita masukin 40 kali, baru pakai fokus halus. Setelah itu sama-sama, pas kita mau balik lagi ke fokus 10, kita pakai mikro aja, kita pakai fokus. Pada saat kita pas 100 kali masuk ke 40 kali, takutnya 40 kali ini kena oil immersi. 40 kali kena oil immersi gitu kan, nanti akan ada kelihatannya 40 kalinya itu berkabut. Sehingga itu harus kita bersihkan dengan bersih. Oke, fokusnya pakai fokus halus. Gitu ya. Iya, di atasnya bukan cover glass. Itu nggak kena kali ini sampelnya nih. Dia begini. Mikroskop yang kelasnya agak rendah. Jadi ini benar-benar mikroskop yang mahal. Jadi bukan biasa ya, bukan namanya klinik, tapi ini udah bagian masuk ke riset. Jadi inverted mikroskop ini besar ya, ini besar, terus dilengkapi dengan kamera. Jadi kita bisa mau foto. Kalau dikasih kamera ini ada namanya aplikasi juga, kita pakai dikasih ini sekalian di itu dokumentasi. Jadi ini agak lebih panjang, di sana lebih dikit karena bersama cuma aplikasi yang berbeda. Oke. Tadi kan sama ya kan saya sebutin satu persatu ya, sama dengan ini. Jadi di bagian ini namanya lamp house. Ya. Lamp house ini dia menggunakan lampunya LED, sama dengan di sana. Ini ada LED, dia mungkin sampai 60.000 jam, sama dengan sana untuk lamp lamp-nya. Terus di sini ada namanya kondenser, diafragma. Di sana tidak ada diafragma. Kalau ini ada diafragma. Kalau yang ini open close ini untuk menutupin cahaya yang ada sumber ini. Pada saat kita mau main fluoresan biasanya ya, aplikasi biasanya ini di C, posisi close. Kalau O itu open. Jadi O itu open, C itu close. Jadi kalau nggak ada cahaya, kok nggak ada cahayanya? Mungkin ini ke posisi ke C gitu. Ini banyakan ya tempan gitu. Oke, ada yang pakai iseng atau apa, pas ada orang yang pakai di sini bingung. Ini salah satu yang banyak yang ditelepon. Terus di sini ada namanya bagian kondenser. Jadi ini ada bagian fokus kondensernya ini bisa naik bisa turun, gitu kan? Kalau dinaikin atau turunin itu tidak disarankan. Oke? Kalau ada yang naikin turunin harus mau kita harus namanya cari fokus untuk si kondenser. Kalau di sana kondenser fix kan, kalau ini bisa naik turun. Gitu. Nah ini nanti terakhir kita belajar untuk setting kondensernya, center kondensernya, sama phase contrast. Karena ini settingan inverted ini phase contrast. Oke, paham ya? Jadi ini settingan fokus ini sudah didesain pasal titik fokus. Saya bilang kan kondenser ini fungsinya untuk mengumpulkan cahaya dari lamp house itu menjadi satu titik fokus. Kalau ini naikin atau diturunin, itu titik fokusnya tidak ada di tempat si sampel. Jadi sampel preparatnya
Misalnya saya taruh di sini, titik fokus cahaya itu kan ada di sini. Kalau dinaikin bisa ada di sini atau di sini. Jadi sehingga tidak ada penyebaran fokus dan penyebaran cahaya yang ada di sini kurang aktif. Oke, ya paham ya. Jadi kenapa kok ada apa nggak disentuhin atau dia bisa? Karena ini ada settingan. Standar mikroskop untuk bukan student. Klinik atau riset itu harus setting namanya kondenser. Itu wajib, pasti selalu ada. Jadi kalau jalan-jalan ke tempat lab, kalau tidak ada settingan kondenser, berarti itu student mikroskop. Kondenser bentuk naik turunin, ini bisa disetting, itu berarti di atas klinik atas. Klinik riset. Kalau ini masuknya expand riset. Paham ya? Terus di bawahnya ini, ada namanya pemilihan ini ada O itu open ya, O atau observasi yang biasa normal, namanya bright field. Terus kalau misalnya ND itu dia memfilter karena cahayanya halogen ini terang, dikasihlah filter density, jadi kayak kaca film, diredupkan. Kalau rata-rata pernah naik mobil kan? Nah, pasti mobil ada kaca film yang di depan. Nah gimana kalau kaca filmnya kita lepas di terang hari kayak silo, nggak nyaman gitu. Kenapa nggak nyaman? Kalau saat nggak nyaman, lama kita jaga jarak, bisa berjaga. Kata kita kan lama-lama kecil gitu kan. Jadi 30 menit, 20 menit akan lama lelah. Banyak kan rata-rata orang pakai mikroskop pada tidak pakai AMD gitu atau nggak diredupkan cahaya terang. Ini pemakaiannya itu terlalu lelah, capek. Sama dengan kayak kita di mobil. Jaga 10 menit, 30 menit ada kejadian kecelakaan karena kata kita lama. Paham ya? Itu ND. Terus ada lagi nih PL. PL itu phase contrast low. PL itu khusus untuk mengaktifkan phase contrast. Pada saat PHL itu kita menggunakan 4 kali. Jadi kalau mau 4 kali aktifkan phase contrast, masukin sini PHL. Tapi kalau misalnya bright field, kita kasih O atau ND. Ya ini ada 2 metode yang kita pakai, phase contrast atau bright field. Kalau bright field biasa ya kita pakai ini. Tapi kalau pakai slide ini cukup O, tidak bisa phase contrast. Oke, ini tergantung dari aplikasinya. Paham ya? Jadi ini ada sesuaikan dengan pembesaran. Jadi kalau PHL itu hanya pembesaran di objektif 4 kali. Tapi kalau PH1 itu 10 dan 20 kali untuk objektifnya. Kalau PH2 itu masuk kategori 40 kali. Ya biasanya 40 kali sampai 60 kali. Kalau PH3 itu 100 kali. Karena ini 100 kalinya tidak ada, jadi ini masuk. Oke ya, paham ya? Jadi ini aplikasi tergantung dari kita pemakaian. Jadi jangan salah pada saat kita memakai bright field yang kayak gini, ternyata dari yang merupakan misalnya kita pakai 10 kali, berarti PH 1. Tapi kalau misalnya objektifnya 10 kali, tapi ini PHL atau PH2, itu bukan namanya phase contrast. Oke, paham ya? Ya, jadi apa sih bedanya bright field sama phase contrast? Kenapa sih bisa terjadi phase contrast? Karena kalau di kondenser ada namanya ring yang bentuknya kayak terang. Kalau tinggi bisa kelihatan di sini, tinggi bisa lihat di sini. Kalau mau lihat, tinggi bisa lihat di sini, boleh? Kalau lanjut, ini harus bisa dapat metode ini gitu sih. Kalau di itu objektif phase contrast. Kalau kita lihat itu ada cincin hitam. Nah, kalau di kondenser itu namanya cincinnya bentuknya kayak lingkaran putih. Nah, kalau itu ada bloknya warna kedua. Kalau yang itu kebaliknya. Sehingga pada setting yang saya bilang, kita harus setting phase contrast cincin gelap sama cincin terang itu jadiin satu. Iya kayak gerhana matahari lah. Tapi bisa ngeliat? Ngeliat? Supaya nggak penasaran? Itu phase contrast ya. Tapi kalau misalnya ini yang HMC, jadi ini phase contrast, ini HMC. Bisa betul? Bisa jalan penasaran. Ini HMC. Jadi kalau HMC itu bentuknya itu sebenarnya nggak ada cincin, cuma hanya ada yang gelap, ada yang terang, ada di tulisan. Ini HMC yang sebelah ya, sudah saya buka lagi.
handbill kalau kita punya satu kualitas sama air, dia coba lihat coba ini dua. Tapi kalau besok nanti kita berarti isinya, permukaannya. Ini sampel. Nah, kalau namanya kayak imported itu biasanya bisa kita main slide seperti kayak gini, atau namanya petri dish, gitu kan. Ini petri dish ini dia paling besar yang kita bisa ini sekitar berapa ya? 100 ya? Kan ada 30, ada 35, 60, sama 100. Nah ini bisa main holder. Jadi si petri dish ini kalau misalnya kita pakai yang 60 yang kecil, kita holdernya ini. Iya bisa. Jadi kalau iya ya. Di sini kita bisa pindah di sini, bisa pindah di sana. Tapi di sana kena mikrometer ya, jadi tidak disarankan dan harus pakai. Oke, kalau misalnya kita mau slide, itu bentuknya S, ini S slide ya. Ini kita kunci. Nah, kalau ya kan, ini apa namanya? Bentuknya slide, bentuknya ini S mau S slide. Nah, kan ini bentuknya gini ya. Kalau misalnya kalau yang di sana pada saat kita masukin itu kan bentuknya kayak gini. Ini cover glassnya di atas. Tapi kalau imported ini harus dibalik. Gitu. Jadi harus dibalik posisinya di bawah. Oke, ini S sama S untuk slide. Tapi kalau petri dish jangan dibalik ya, tumpah. Iya. Jadi Berusaha. Petri dish yang kita itu kan bisa ada kecil lagi kan ya. Kalau ini biasanya kan ada 60, 35, 60 sama 100 kalau saya tahu yang ini. Nah ini 90 ya. Biasanya juga sama, ada yang bentuknya gelas, ada yang bentuknya plastik. Cuma aja kalau plastik kan buang pakai. Kalau ini bisa di steril pakai kotak pelampung dan bisa dicuci. Oke. Nah ini bentuknya yang ada mika. Jadi ini aksesorisnya. Jadi kalau misalnya kita mau ini bentuknya kayak gini. Ini kan ada yang bisa ganti, atau kalau misalnya ada well plate, tinggal masukin di sini well plate-nya. Pakai well plate yang ukuran segini sama. Itu well plate kan bisa 60 kali 40, 100 kali 10 kali 10 kan gitu. Jadi kalau well plate tinggal masukin sini. Masuk di situ ya. Sini aja, ininya lepas, ini tinggal masukin. Ini well plate. Jadi kayak ini, kalau ada well plate nggak mungkin. Tapi kalau misalnya kita punya diameter yang lebih besar, petri dish-nya kita bisa pakai. Ini suka-suka ya. Ini satu aksesorisnya, ini yang ring holder. Enggak, ini tergantung dari kita mau pakai. Jadi gini, pada saat kita ini kan ini namanya universal. Universal kalau kita pakai yang apa namanya 60 atau 35, ini bisa jepit. Nah, tapi kalau yang ini kalau misalnya kita diameter itu kita mau lihat luas pandangnya sekian. Kalau ini luas pandangnya cuma sekian. Gitu kan. Kecil kan bisa tergantung dari aplikasi yang kita pakai. Kalau misalnya mau ribet gitu, ini kan pasang kita 35 itu besar aja masuk kotak hari. Oke, kenapa saya pasang ini? Karena lebih besar daripada yang kita. Iya, kalau pakaiannya masih pakai itu gimana? Apa? Yang preparatnya masih. Preparat ini kayak gini. Kan kalau ini kan ada dibalik, tapi kalau yang masih juga jangan dibalik ya. Gunakan kepiting steril dulu. Yang untuk Itu. Oh, marker ya? Apa? Iya, Oh, nah gini sebentar. Kalau kita punya kamera itu kan berarti ada atas sama bawah ya? Iya. Iya. Apa di atas sama bawah bisa pakai itu? Oh ini saja. Iya, kalau itu. Punya? Yang atas bawah kan ada 5 kali 5 ya? Iya. 5 dan setengah 1 kan? Ya bener kan? Iya. Itu pakai itu. Kalau ini nggak bisa. Kalau ini nggak bisa, kalau ini kita balik. Jadi kalau misalnya kalau yang preparatnya seperti sandwich itu tuh harus Pada saat kita geser kanan kiri dia nggak ikut pindah. Oke, ini ada klipnya. Jadi kita tinggal main atau pakai exposure holder atau pakai klip exposure. Terus di bawahnya lagi yang di sebelah kanan ini ada bagi fokus kasar. Ini fokus kasar, ini fokus halus. Ini sebagai klem. Klem itu tahu pada saat kita pembesaran besar gitu, pada kita fokus nih kan, kita klem nih. Ini nggak akan nabrak terus. Takutnya kan ada petri dish, Iya. kita ngambil itu tuh nyundul, gitu, nyundul.
Kalau gundul nggak masalah cuma ngangkat, tapi ada yang tumpah ya gitu. Itu namanya. Ya, ini aplikasi ini sama-sama kan sama. Jadi dari sana sampai sini sama. Jadi kita klaim itu sebagai stopper untuk tidak over. Gitu. Ya kalau di sana berbahaya. Kalau di sini masih kalau sampel angkat doang. Tapi kalau udah battery di satu ya berbeda cerita. Oke, paham ya? Oke, terus di sini ada selektor. Selektor itu ada pemakaian. Kalau di sana kan binokular cuma hanya bino. Kalau di sini ada pemilihan bino. Ya, ini ada namanya mata, eye, eyepiece. Itu hanya eyepiece doang. Kamera tidak kelihatan. Kalau milihnya R itu foto sebagai R, tapi di sini kita tinggal pakai. Gitu kan? Terus kalau misalnya kita pakai aux, ini pemilihan itu dua. Bisa lihat di mata, bisa melihat di kamera. Jadi pada saat kita ngelihat di Microsoft udah fokus nih, gitu kan. Pas saat kita ngelihat di kamera, sama nih apa yang dilihat di tapi yang dua-duanya itu hanya mata sama sebelah kiri. Oke, saya kamera sebelah. Oke, baik, paham ya? Nah ini ada lagi nih. Kalau muter harus sampai klik, ya. Jangan sampai pas karena ini besar, kalau cuma hanya setengah doang, Pak, ini ada bagian hitam gitu. Nah itu kita pastikan. Ini banyak. Paham ya? Terus yang depan ini sebagai namanya pembesaran apa namanya? Pembesaran. Jadi tadi saya bilang kan kalau misalnya kita mau 40 kali mau 60 kali, tinggal ke 40 kali 1,5 berapa? 60 ya, bentuk kayak gitu. Kalau kita punya objektif 60 kali, kita 1,5 ya, hampir 100 kali bentuk kayak gitu. Karena sel tidak lebih dari 40, tidak lebih dari 10 atau 100, tidak perlu. Tapi kalau misalnya ada ketemu file namanya di sperma itu namanya apa? Lihat kualitas topografi. Itu kan ya untuk ini kan namanya sperma kecil, terus pakai. Kalau yang sana kan depan kan, kalau ini ada di sebelah kiri. Bisa ngeliat? Biar nggak ini bingung. Sama lah kayak ini. Nah iya betul. Itu ada sebelah kiri. Itu ada intensitas cahaya. Itu ada fokus kasar, fokus halus. Nah ada yang paling ujung itu namanya torsi. Yang sama dengan yang sana. Kalau kita fokus, totalnya turun sendiri. Nah itu torsinya. Makanya kita bisa ngelihat orang yang sering pakai atau tidak. Biasanya kalau genggam, orang nih sering beratan nih. Oke, kita bisa. Oke, paham ya? Terus ada lagi yang ke belakang itu kamera. Itu kamera namanya FV3 yang hitam. Ya, itu pakai USB 3. Jadi koneksi USB 3. Oke, paham ya? Ada sebelah kiri ya, sebelah kiri. Sebelah kiri itu kamera. Oke, paham? Oke, udah paham? Nah, repot nih, proyek mentok atau apa, daripada naikin turunin setting lagi, akhirnya kita bisa ini masukin ke Bluetooth, baru kita bisa loading sampel. Oke, setelah selesai kita ambil, sekali lagi. Sana juga sama. Kalau nggak bisa ini, nggak bisa diginiin, nanti ini bisa terkunci di belakang. Oke, ini semua namanya imported. Ini selalu saya buka ini supaya bisa loading sampel. Paham ya? Caranya ada dulu ya, nyalakan main saklarnya, terus kedua di sini, ini contoh ya, ini possible. Ini contoh kayak gini, ini cahaya, ini kan, kalau saya matiin, ini takutnya ini nyalain, tak nyala kan, nggak salah, karena tidak di ini, kalau kelas, ya, kalau kelas apa ya? Boleh punya ruang panas segini, kalau di kamera segini. Jadi seperempatnya bilang. Kenapa? Kalau dilihat dari mikroskop itu lingkaran, tapi di kamera itu apa? Nah ada di sini kamera itu cuma yang kalau kita lihat itu bulat, paham ya? Ini ada sebelah kiri ini nggak kelihatan ya? Paham ya? Jadi cara pakai ini ada namanya kamera.
tempat kita ada kategori dokumentasi, ada bisa ada asuransi. Dokumentasi juga bisa memfoto, registrasi ukuran, jarak antara A ke B atau ini baru sih kilometernya. Feedback itu bisa ditulis elemen D atau objek font secara manual. Kalau kita ingat font itu kan pakai sektor titik. Itu kan sama dengan fungsi cuma hanya di tanda yang tidak bisa kita lewatkan atau dan itu ulang. Jadi kalau kita pakai titik yang belum yang itu ulang. Ada masih lagi itu tulis elemen D. Kami ini display dari display di atasnya itu ya. Itu bisa secara otomatis. Itu secara berdasarkan warna. Warna merah itu apa sih? Gitu. Tapi sayang ini di D. Tapi di atas itu objek counting secara otomatis berdasarkan warna. Ada namanya pixel classifier berdasarkan dalam satu layar pandang ini kan ada warna merah, kuning, hijau. Warna merah itu berapa? Dan itu ada di elemen D. Makanya bisa foto, stick, kamera kan, ukuran panjang, ukuran area, ya luas berarti bisa anotasi itu bentuknya kita kasih teks, kasih tanda panah, bentuknya akan sama manual counting itu yang bisa. Ya, di elemen D ada kamera, di elemen D ini punya fungsinya. Kalau kita punya motor ada fungsinya namanya ini. Ini bukan flash, ini namanya dongle atau ASP. Oke, namanya dongle atau ASP. Kalau tanpa ini tidak akan bisa keluar. Oke, ini contoh saya juga. Hilang, dan boleh hilang. Motor hilang apa? Nggak bisa. Jadi ya ini hilang bentuknya gitu. Ini error 50 registrasi di komputer. Pas saat komputer itu rusak nggak bisa apa-apa. Putar ulang registrasi. Nggak segampang kita bicarakan gitu kan. Minta registrasi kan namanya prinsipal enak aja. Udah registrasi di komputer jangan-jangan diperbanyak. Gitu. Ya, logika kan gitu kan. Tapi kalau ini pada saat kita mau mahasiswa atau yang punya laptop kita mau pasang software-nya itu bisa dipasang. Bisa. Jadi bisa diinstal di tempat komputer, tapi yang hanya bisa buka hanya pasangan. Jadi pas saat biasa apply 1, apply 2 aja setiap kita transaksi dia ada permintaan ulang. Enggak nomornya itu yang kita pakai gitu. Sama dengan ini. Pas saat kita buka, dia minta apply, nomornya berbeda, buka. Pas saat ini. Kalau copy cuma hanya satu doang dapat apply. Ya kan? Pas saat kita buka sekali doang bisa. Pas saat kedua kali nggak bakal bisa karena berbeda lagi. Karena itu ada generate key-nya. Ini yang kagak bisa di copy. Tapi kalau bisa copy bisa sebenarnya. Ya namanya teknologi ya. Uang aja bisa dipalsuin. Tapi uang tau nggak? Uang kenapa bisa dipalsuin? Ada yang bisa dipalsuin. Pertama, warna insecure. Kalau dipajang gelombang sekian juga berbeda sepanjang sekian tidak berbeda gitu. Kalau kita pakai 150 bisa 150. Kalau 50 pakai UV panjang gelombang itu sebelah-sebelah. Yang satu ada 50, yang satu enggak. Kalau 100 kali yang ininya ada, ini nggak ada. Itu namanya insecure. Kayak penetapan atau kayak tantangan pejabat-pejabat ya tidak asli berpasung ya itu salah satu sidik jari sama ininya. Presiden punya ini panjang gelombang sekian. Itu secure-nya kayak gitu. Itu nggak ada masa berlaku. Pak ini masa berlaku gini. Kalau masa berlaku lifetime seumur hidup. Kecuali rusak. Rusak beli lagi. Tapi rusak bisa diperbaiki kok. Bisa kita beli ini rusak kita beli cuma kosongan ini masih nggak full ya. Ada kita punya license. Nah yang paling ini sih sebenarnya bukan rusak sih, adalah virus. Virus dia nggak efek sehingga orang kayak gitu. Nah cuma hanya gini pada saat kita colok tidak ada warna merah. Kalau warna merah berarti sudah dikenal oleh komputer. Kalau tidak berwarna merah, di sini warna merah. Kalau berwarna merah berarti si dongle ini belum dikenal atau emang rusak. Tapi selama ini virus. Tapi ini license-nya lifetime. Jadi berarti nggak boleh sembarang. License-nya lifetime kan? Ya, lifetime. Jadi license-nya lifetime, kan? Cuma software ini kan punya versi ukur hasil ini, gitu. Jadi kalau misalnya apa aja gini, kita pada saat kita mau foto di sini nih, gitu kan?
terus di copy nih filenya nih, jatuh kita mau presentasi di tempat yang lain, di laptop yang lain, kemudian kita ambil, masuknya outline analysis, jadi kita bisa fotonya ini kita kasih ukuran, kasih teks atau apa, ya di komputer yang lain, itu ambil aja gitu. Nah ini pilihan aja, kalau karena kita mau foto berarti MP3, jadi MP3 animation, oke ini loading. Kan saya green. Oke. Ini tampilan di sini ada MP3 pad sama ada annotation and measurement. Jadi pertama ini kalau misalnya pertama kita live itu ada di sini. Ini klik live itu yang ada di sini. Terus fokus dulu. Jadi cara pakainya ini pas masukin kita fokus. Tapi ingat ya, ini half atau kiri L, gitu kan. Kalau misalnya yang sebelah kanan ini akan hitam. Kalau yang rata dia akan hitam. Tapi kalau misalnya yang L dia akan ada supply. Ya, tapi kalau yang out antara mata sama ini bisa. Terus mulai. Kalau misalnya kita masukin ini kan pembesaran 10 kali ya. Pembesaran 10 kalau misalnya pakai terus itu kayak gini. Nah, tapi ini sampelnya bukan base contrast. Ya, ingat ya. Jadi ini topografi yang kita lihat gitu kan. Tapi kalau misalnya yang berat ya bentuknya gitu ya. Kayak gitu. Paham ya? Paham? Oke, paham. Kalau misalnya kita mau naikin lagi ke 20 kali gitu kan. Nah, ini 20 kali kan tadi nggak kalau saya ini 40 kali. Jadi gini, di objektif ini namanya ada ring correction, focus ring correction. Karena ini inverted, jadi kalau yang sana kan pas saat pembesaran 10, 40, 100 kan harus pakai fokus halus karena beda fokus. Tapi ini bisa dikoreksi sama dengan objektifnya. Jadi pada saat pembesaran 10, 20, 40 itu bisa satu fokus. Oke, ya ini ya betul, beda kelasnya beda lah. Oke. Jadi kalau memang fokusnya general ya, tapi kalau misalnya kita fokusnya yang di bawah, kita bisa pakai fokus. Oke, paham ya? Semakin besar ya tadi tingkat dalamnya itu berbeda-beda. Oke. Ini ada namanya niche element. Niche element ini saya saran, saya nggak mau skip karena ini dasarnya. Jadi ada namanya MP3, ini sebuah kamera, kan? Kamera itu punya resolusi. Kita punya digital kamera atau punya handphone, bisa ada resolusi pilihan. Sama dengan ini, resolusinya ini kita ada pilihan antara 1444 atau 280. Untuk yang fokus ini hanya sebagai monitor saja. Ya kita monitor. Tahu kan monitor? Ya ini bukan hasil capture. Tapi pada saat saya capture kayak bentuknya capture kayak gini, itu baru pakai resolusi 288 kali 2048. Itu sekitar setara 5,9 megapiksel. Oke. Jadi ini hanya bagian hanya live-nya, ini bagian capture hasilnya. Contoh. Ini hasilnya yang kita pilih 288 40. Oke, tahu kan? Kenapa? Gini. Kita tidak di objek yang view-nya tidak perlu besar-besar gitu. Kalau besar-besar ada namanya frame per second-nya akan turun. Frame per second itu dalam satu klip video ya, itu 1 detik itu bisa ngambil berapa gambar FPS. FPS-nya di sini kita lihat di sini 299. 1 detik dia bisa ngambil 30 gambar. 1 detik loh. Itu kadang-kadang resolusi kayak gini. Tapi kalau saya pakai live quality berarti live quality ini quality ya. Live quality berarti 288. Ini akan turun 16. Berarti 1 detik itu dia ngambil 16. Pernah nonton CCTV terpatah-patah tek gitu. Karena frame per second itu lebih dari 1 detik. Ya kan? 1 detik lebih baru ngambil. 1 detik lebih akhirnya patah-patah. Ini tergantung dari objek. Karena ini bright field, ini frame per second-nya antara resolusi besar sama resolusi kecil itu tidak ngaruh. Kalau saya gerakin ya. Kan patah-patah kan? Dengan resolusi yang live quality. Live quality ini sekitar 288 kali 80. Bedanya gitu. Bedanya kalau misalnya saya zoom, ini kalau saya zoom sampai kotak-kotak ya. Oke, ini aja. Sampai kalau saya balikin live, jadi kotak-kotak. Kelihatan kan?
kotak-kotak. Nah itu beda resolusi ini kotak lab. Ya kotak-kotak kan kalau pakai lab quality ini lebih halus karena resolusi besar. Gitu. Itu bedanya. Jadi kalau kita menentukan lab quality sama lab capture, lab quality sama lab fast mulai dulu, gitu kan. Ada dari lab quality tergantung takutnya masuknya EPS-nya itu mendapat 1 lebih sehingga pada saat kita gerakin ini patah-patah. Oke, paham ya? Ini ada bagian ini. Saya balikin. Kalau lab fast berarti kita pakai ini. Ini tergantung pakai lab fast atau lab quality. Default saya itu 144 itu sebagai lab fast, lab quality itu 288. Jadi jangan ditukar-tukar. Gitu. Asal lab quality-nya besar, pas fotonya kecil. Oke, itu hasil capture ya. Oke, paham ya? Nah, terus ada exposure. Pernah dulu pakai roll film? Roll film pernah? Berarti zaman dulu nih, ya. lahir tahun 70-an. Jadi gini, roll film itu pasti kalau kita beli roll film yang negatif ya, yang dicuci-cuci gitu kan, itu ada asa ketajaman gitu. Atau kita mainnya time exposure. Kalau kita dulu punya fotografer pasti ada bakar, ada putih-putih karena time exposure tidak sesuai. Kalau cepat atau blur itu time exposure. Jadi gini, pernah punya handphone? Ya dong. Pernah moto di siang hari? Di luar lah gitu. Cepet proses cepet. Foto cepet. Pada saat di indoor atau gelap, pada saat kita foto itu prosesnya akan lama karena time exposure. Itu kan time exposure. Jadi dia ngambil gambar sesuai dengan cukup yang bagus, dia membutuhkan waktu. Gitu kan. Kegoyang gitu. Blur nih ya karena belum selesai udah paham ya, atau getaran lah kita gitu. Itu namanya tim otomatis. Kenapa tinggi gitu? Karena dia menyesuaikan foto di sini gitu, shutternya. Pada saat saya kasih gelap lagi, pembukaan lebih lama gitu. Tapi disesuaikan sama dia gitu kan. Oke, paham ya? Nah, ada lagi kalau saya lepas, ini secara manual. Kalau saya gelapin ya gelap, saya terangin ya terangin. Itu secara manual. Nah, pernah lihat model di foto? Ada model terus di foto, sebelum model di foto pasti diukur nama intensitasnya, luxnya berapa sih, ada apa namanya ya itu supaya mencukupi cahayanya karena di luar ya tidak ada bright, tidak ada flash gitu, akhirnya dipakai gitu. Nah, cukup foto sama dengan ini fotografi yang bagus itu secara manual. Oke, secara manual caranya misalnya kalau saya otomatis dulu itu setelah itu manual dari berapa tadi 7 ya ke 10 terang ya kan 10 9 gitu. Oke, maaf ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak mau ribet ya otomatis aja exposure, namanya continue AE itu automatic exposure, AE itu automatic exposure bisa. Oke ya, cuma hanya nanti kalau misalnya itu yang saya bilang manual automatic exposure itu lebih baik. Tapi kalau saya bilang ya karena mengikuti awal otomatis aja dulu. Tapi kalau ada kondisi pada saat kayak automatic exposure tapi kurang terang gitu, bisa kita matikan, ini kita tambahin aja dari time exposure. Oke, jadi tadi bilang saya kurang terang nih karena dari sampelnya ya bisa naikin bisa dari 30 bantu. Oke, paham ya? Oh iya, kalau di sini sih karena cahaya cukup pasti dia akan karena gerakan lebih cepat. Kan kita nggak bisa garansi dia tuh buat diam. Gini. Ini. Oke, ntar ada jawaban. Oke, ini ada automatic exposure udah ya. Jadi resolusi automatic exposure. Ada satu lagi namanya auto white. Auto white itu penting. Jadi sebelum kita mulai foto ya, itu auto white dulu. Anggap aja kalibrasi warna. Jadi kita kalibrasi warna. Setiap kali baru kita nyalakan, kayak gini nyalakan. Terus sebelum kita foto itu otomatis white balance, AWB, otomatis white balance. Caranya pada saat kita fokus, ini kita ambil aja sampel dulu. Ambil sampel dulu. Oke, langsung klik AWB di sini atau di auto white. Takutnya misalnya gini, saya contoh aja. Contohnya ini contoh kayak ini asli dasarnya kayak gini. Takutnya ada warna hijau atau biru atau apa supaya menjadi putih, kita auto white. Tapi dengan catatan setelah kita dapat objek, ini kita ambil, baru auto white, baru kita masukin lagi. Kenapa kayak gitu?
Kenapa nggak langsung aja di sampelnya aja Pak, di sampel di AutoWet. Takutnya gini, kalau kita AutoWet yang sekarang gitu, warna putihnya itu tidak seimbang. Ini warnanya merah nih, kalau AutoWet dia merahnya agak redup atau agak tulang gitu. Itu akan menjadi distorsi. Kalau saya angkat, bentuknya nggak putih-putih banget gitu. Jadi mau nggak mau harus kita angkat tanpa sampel baru kita AutoWet. Iya, baru masukkan sampel. Paham ya? Tapi dengan catatan satu sampel ini bisa 5 atau 10. Kita bisa daripada kita ganti nama, ganti folder, dengan kita bisa masukin setting folder yang mana kita tentukan, filenya kita simpan apa gitu. Caranya, ini ada caranya di sini ada namanya option. Nah, klik option, di sini ada open next. Contoh ya, saya maunya ditaruh di my document, di picture, ya kan, buka folder lagi latihan. Oke, folder latihan ya. Semua image, jangan lupa subtextnya itu samain di my document, picture, di latihan, oke, samain. Nah ini ada file name-nya apa nih? Tergantung dari sampelnya, tergantung dari customer-nya, tergantung dari yang kita kasih barcode atau apa, gitu kan. Nah yang sekarang ini SEG, square, gitu kan. Terus ada lagi nih digit ini kalau misalnya tip, ya tip minimal tip, jangan JPG, ya, minimal. Kalau saya saran dari Nikon itu JPEG 2000 gitu. Ya JPEG di sini ada JPEG 2000, ada tip yang saran-saran ya. Kalau ini JPEG atau JPG itu jangan, atau BMP jangan. Minimal tip ini. Nah, Oke. Gini. Kenapa tip? Karena gini. Kalau kita organisasi misalnya ada lintas negara, gambar kita foto kita kirim, mereka itu fotonya ini sudah terkalibrasi, ada ukuran real berapa mikron mereka mengolah juga gitu. Kalau kita kasih JPG mungkin ini nggak ada ukurannya gitu karena harus dikalibrasi. Contoh gitu kan, ini kita foto kamera JPG ini gambar awalnya kan BMP terkompres jadi JPEG, ya kan? Karena resolusi supaya sama, tapi filenya lebih ringkas, gitu kan? Tapi ini kalau kasih pengukuran ini tidak bisa, gitu. Nah, kasih tip, ini ada namanya anggap aja kita punya mica transparan seperti kayak gini. Ini sebagai kalibrasi, pengukuran kalibrasi itu kan namanya resolusi gambar kan pixel. Kan? 1 pixel 1 dot, kan? Berapa panjang ini? Nah dikalibrasi 1 mikron anggap aja sama dengan 100 dot pixel. Ya 1 mikron 100. Kalau dia 2 mikron berarti 200 gitu dot. Nah itu terkalibrasi. Proses untuk gambar juga ini tidak akan berubah karena resolusi udah ada faktornya. Nah, contoh ya. Contoh saya kasih dulu. Ini seperti gambar. Tadi gambarnya apa tadi? Di foldernya tadi apa ya? Nah, contoh gini aja, saya foto dulu deh. Saya capture, saya latihan. Di latihan ini dipunya nama kalibrasi 0,3 itu. Ini kalau pembesaran 10 kali. Tapi kalau misalnya saya pembesaran dikasih yang 20 kali, saya capture lagi gitu kan. Nah, ini faktor kalibrasinya berbeda lagi. 0,17 gitu. Itu bedanya. Gitu. JPG 2000 itu beda lagi, ada layar lagi yang ketiga namanya binary gitu. Binary itu biasanya yang tadi Asman kita bisa menghitung berapa jumlahnya, itu ada layarnya binary hitam dan putih gitu. Itu berapa warna merah ini sekian, hitung itu bisa binary. Oke, paham ya? Ya karena setiap pembesaran semakin besar kan, kita pakai jadi berapa sekali ya? 10 ya? Iya. 10. Jadi gini, kita bisa namanya di acquire, ini ada acquire, ada namanya manual last image gitu. Kalau program yang lama namanya grab gitu. Karena ada grab di sini jadi grab hilang gitu. Jadi oke, kita ada manual last image gitu kan. Nah ini pertama oke, karena ini automatic exposure jadi manual ya, switch. Jadi automatic exposure. Jadi kita cahaya kayak gini, jadi kita manual.
Ada yang tadi otomatis, jadi kita jadi manual. Oke. Ini manual racing head. Jadi pertama kita start dulu. Kalau kita udah oke, kita start. Ini tampilan otomatis. Oke, kita otomatis ini tampilan pertama. Warna hijau ini masuk track off. Masuk track ya, maksudnya anggap aja masih jalurnya gitu kan. Tapi kalau warnanya berubah warna merah berarti bukan on track, bukan di jalurnya. Kita mau geser ke kanan gitu. Anggap aja kita mau geser ke kanan. Nanti warna ungu berarti kita capture, berarti jangan digerakin dulu. Stop. Oke, kita gerakin lagi. Stop, ya kan? Oh kurang ke bawah gitu. Saya bawain. Sampai warna. Oke, kita gerakin lagi. Sudah. Oke, ini kurang nih. Saya balik lagi ya. Itu. Jadi dalam on track, hijau on track. Membesar-besar apapun bisa ya. Ya. Atas. Oke, saya finish ya. Kalau mau finish, kalau lanjut, gitu kan. Nah, kalau misalnya saya langsung bentuknya kayak gini nih. Nah, itu merah nggak sesuai. Agak tergesit gitu kan. Jadi mau nggak mau kayak gitu. Oke, paham? Tapi kalau misalnya ini agak apa namanya? Agak terbelah nih, gitu, agak terpotong. Kita bisa manual foto capture. Contohnya ini, saya capture. Nah itu mensempurnain kotaknya gitu kan. Setelah selesai kita finish. Oke, ini hasilnya. Terus kalau udah kayak itu tinggal kita simpan. Mau kasih namanya apa nih? Misalnya garis image, bentuknya tip. Supaya nanti bisa dibagi ya. Oke, kita simpan. Nanti ada pilihan nih, objektif yang kita pakai ini 20 kali bener gak? Nah ini 10, kita ganti 10. Kita ganti 10 kali. Ini kan 10 kali. Oke. Nama kan udah. Kita coba. Gambar live-nya jadi agak panjang ya. Udah, coba. Gambar live-nya jadi kayak panjang ya. Iya, jadi kalau misalnya ini kalau ukuran satu gambar ini resolusinya itu kan segini nih. Iya. Ya kan? Filenya sekian. Tapi kalau filenya ini kan gabungan dari berapa ini hasilnya. Iya. Itu. Jadi kan besar. Iya, karena gabungan dari 5 megapiksel gabung gitu. Jadi udah berbeda. Jadi kalau misalnya saya zoom Dia cantik, gak pecah. nggak pecah karena resolusi besar. Karena resolusinya besar. Oke, paham ya? Paham. Bisa? Kemudian yang demo itu mana? Belajar misalnya. Saya pakai yang 20 kali coba. Nah ini bagus. Lebih banyak nih. Lebih panjang nanti jadi. Iya, lebih tapi banyak. kan ini gambarnya nggak pecah. Di situ. Oke. Kita start dulu. Yes. Mau yang mana? Mau yang atas, mau bawah, terserah. Atau masih Harus sambil lihat ini kak? Enggak, lagi sini aja, Bang. Iya, bisa. Tapi tangan Budi Ingat gitu ya, sambil melihat Ya. kalau pas saat pergerakan kadang-kadang sampel ada yang miring atau apa, perhatikan fokusnya. Pas ungu berhenti ya, ungu berhenti. Pas ungu dia langsung berhenti. Jadi resolusinya jadi besar kan ya. Kalau boleh pakai. Ya, oke jadi. Kalau handphone bisa belah balik, nggak bisa ya. Kalau handphone bisa nggak panorama, jadi kan biasa gini ya. Kalau balik lagi bisa nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Atau atas bawah gitu bisa nggak? Ini karena dua Hah? jadi dia Tapi panoramanya bisa nggak kalau kita ngambil itu nggak bisa kan? Oh ini bisa. Balik lagi. Kalau di pause bisa. Pause bisa ya. Nah kalau ini namanya kalau dulu namanya panorama marker. Jadi kalau kita bukan besar sekali kita kasih Di film panorama itu tahun 2001 udah ada. Pingsan tuh dia dong. Ke bawah nih. Yang apa sih? Iya, ada pingsan. Oke. Nah, ke bawah lagi sudah. Bawa lagu di Mana ke bawahnya? sampai sebengkok. Bawahnya agak ini ya. Sampai sebengkok nanti. Tapi putus
sama Juliana. bisa semua sama. Iya. Ada ukuran kecil. Bisa kecil jadi berapa kilo dari tarik udah pecah. Kalau ini pasar oleh takdir itu yang bisa Bawa lagi. kalau kita masuk 60% berarti tidak ada lagi. Polsek tinggal tambahin polseknya. Kalau dari objektif ini udah lengkap, sudah tanggal ini sudah booking, jadi tinggal beli polseknya, mesinnya untuk filter ya, warnanya keluaran ya, filternya biasanya filter itu nama filternya 3 komponen itu sih. Ya, Bisa dilepas dulu sebelum memakai letaknya. enggak udah enter. Nah kalau misalnya over, mendingan di capture manual. Nggak usah kan gini, dia overfly-nya pada saat meninggalkan ungu nih itu 20% atau 10%. Kok balik lagi tinggal turunin aja. Gitu sih. Badannya baru belajar lah, biar rapi. Di tempatnya Mudiana juga kayak gini, tapi nggak secangin ini ya modelnya. Jauhnya nih Mbak. Itu di kamur. Lihat apa itu? Nah ini kalau ini nih antrek karena warna putih kan, gitu. Kalau bisa sih juga gerakin ke sana, udah capture. Oh, karena dia nggak pas nih warnanya merah. Tuh hilang arah nih. Hilang arah nih. Hilang arah ini. Udah bingung dia. Merah. Ah, tuh. Itu bagus ya. Ini komposisinya. Nah ini namanya kalau bilang apa namanya kecerdasan buatan. Cuma kecerdasan buatan cuma hanya tracknya doang. Tadi kalau mau ngerapiin yang putihnya gini tadi, Ya tadi Biar dia capture aja terlihat. capture. Capture manual. Diturunin bawah, turunin bawah, itu udah hilang. dari hilang lagi. Trek. Karena Nggak mau lagi dia. Ya. Sudah ungu. Langsung capture aja. itu capture aja. Capture, turun ke bawahin. Terus Nggak mau. coba capture lagi. Berarti tadi ke Di atasnya. Bisa dibawa ya. Tapi kalau rapi itu lebih enak melihat mata, suka nggak berantakan. Nanti kalau berantakan nanti tinggal di crop aja. Bisa berjam-jam gitu ya. Ya, di sini lagi. Nah, sudah nah. Hilang. Udah ya, nggak ada tanda. Sudah. Sudah itu. sudah finish kan? Kalau finish, ya hasilnya kayak gitu. Iya kan, karena nggak Harus rata. dikurang supaya rapi. Ya udah nggak apa-apa juga. Kalau di crop dari Karena sini gini, bisa. Karena pertama pembesaran yang kita pakai itu kan kalau kecil jadi sehingga ada banyak yang kosong jadi nggak dipikir itu yang pokoknya nggak ada track dulu. Oke finish. Karena besar ya. Kan jadi kayak gitu. Dia nggak Bisa di crop. Jadi kan bisa dikeluarin ya. Croppingnya
Iya, takut juga sih. Iya, ya, bisa dipotong. Kepotong dulu. Nah, kan bisa pakai yang poligon Iya, profilnya. Nanti ambil bagian ini. Nanti kan jadi kotak. Bisa nggak ya? Setahu aku sih, potoknya itu nggak bisa coba dia itu. Coba dia. Bisa. Coba kita coba. Jadi Ya itu tuh ada crop, ada crop. Nah, cropnya nanti apa? cropan aja dikasih lain. Oh, bukan kasih lain. Ini saja. Jadi Photoshop dong ya. Iya, Photoshop Background bisa. gitu ya. Pen bisa. Background apa namanya? Penghilang background gitu Ya, kan. bisa. Oke. Kalau skip dia masih bisa skip ya. Tapi tadi yang ini nggak disimpan ya? Oke, sip. Ini larinya jangan di latihan. Mungkin dua. Bentar tuh kan. Nanti dulu. Besaran berapa? Satu kali ini. Ini emang ya namanya belajar, latihan, latihan, lancar. Terus 3 bulan. Oke, mau coba? Kita boleh mau coba? Ini view ya, view nah ini docking fans. Padahal ini docking. Tapi kita bisa isi nih. Di sini tadi kan saya bilang ada ini kamera, ini versinya FE3 flat. Terus sama annotation measurement. Ini yang sering dipakai. Kalau yang ini namanya atau capture border. Oke, ini capture border ini biasanya default ini. Tapi kalau misalnya kita mau kunci, gitu, kita bisa kunci di klik kanan layout manager sama option ya. Semua sama hampir sama ya. Di option sama option di layout manager kita kunci di hotspotnya ini. Kita gembok. Oke, apply tanda X tidak ada. Oke, paham ya? Kalau nah ini test proses klik 2 kali itu kan otomatis. Oke. Ini test profil itu cuma hanya berdasarkan warna. Warna ini dari Instagram lah, tapi satu lain lah. Di satu lain ini warna merah, ada kuning, warna merah, warna hitam. Oke, lanjut. Oke, untuk kunci ini klik kanan, manager, aspar, bisa langsung lock. Oke. Karena setiap saya kunjungan, misalnya saya masuk ke sini, tapi karena ini bukan fluoresan, jadi saya nggak masukin LUT. LUT itu bentuknya hasil gambar dimodifikasi warnanya seperti tahu kan fluoresan Iya, tahu. backgroundnya harus hitam. Kadang warna nggak cenderung cantik gitu. Kita bisa masuk cenderung. Pewarnaan ini bisa kita gabung-gabungin. Tapi karena ini nggak ada, jadi saya nggak bisa. Warna-warna yang berbeda dari klik. Betul. Jadi kita bisa namanya multi merger channel. Merger channel contohnya ya, saya misalnya warna merah, saya kasih gambar di sini ya. Nah, tadi inilah ini pewarnaan ini warna merah. Terus pakai lagi ini pewarnaan warna. Nah, ini tadi yang ini ya, warna hijau. Karena kan ada RGB ya, ada biru, ada green atau rodami, ada Texas Red gitu, dan lainnya gitu. Itu untuk yang proses ini, kalau ini yang profil ya, kayak ini saya profilnya nggak usah masuk. Jadi akhirnya ini tambah opsional ya. Green. Blue. Jadi kalau hasil rapnya Jadi dia gampang. sebenarnya asli kan warnanya kayak gini gitu. Karena kita kasih warna merah, hijau, biru ya itu dia hasilnya kayak gini. Warna merah, hijau, tapi sayang aja sih karena foto ini cuma satu sumber kan mesti 3 foto. Contohnya mainnya kayak gini, jadi bisa main load, kita bisa merger channel, misalnya bisa kayak tadi yang Texas Red atau Dami gitu kan. Ini lah.
kambilnya itu dia nggak berdiri sendiri, dia ada adapternya. Ini di posisinya. Nah ini ada adapter di sini, adapter. Nah adapter itu fungsinya untuk tadi memasang vendor tipsnya, karena nanti kepalanya beda. Nah kalau untuk yang actionnya langsung main dia kayak ini kepalanya. Ini adapternya. Jadi posisinya tadi seperti ini di dalam kantong nih. Nah, nanti kalau misalkan ke depan, nah ini kan harus ganti seal nih. Kalau misalkan ada bocor atau mungkin nanti ada bubble, nah berarti sealnya udah bocor. Nah, itu ada di sini. Nah, sealnya ini nggak boleh pakai yang lain, harus yang ini karena ukurannya beda soalnya. Posisinya kan di dalam sini dia. Ini langsung masukin di sini sealnya. Nah, tuh. Nah di sini ada seal juga sebenarnya. Nggak bisa. Iya. Itu habis ya. Berapa? Kalau jaraknya gini. Kalau kita kan biasanya buat lagi jalurnya ya. Kita sudah Itu memang ada covernya di jarum ini. Ada kaparnya. Iya. Nanti. Ada cover. Seperti ini. Nah, nanti kan posisinya nanti di dalam sini ya. Nah, ini. Nanti kan seperti ini posisinya ya di dalam ya. Nah nanti dibuka di dalam sini kan, masuk sini. Nah nanti kalau masukin apa itu namanya liquidnya ke dalam sini, nah itu pakai pipet. Pipetnya yang ini, yang 10 mikron. Nah nanti kebutuhannya berapa banyak itu ada cupnya kan? Iya. Nah nanti itu masukin ke dalam sini. Nah nanti kan misalnya mau pakai 5 atau 10 mikron misalkan. Nah nanti kan ditarik nih, ya kan cairannya. Nah nanti pas masuk ke sini, ujung sini masuk ke dalam sini. Ke dalam sini sampai ujung. Nah nanti kan lepas pelan-pelan. Kembali ditarik. Ini. Nah nanti jangan dirilis di sini. Tapi tarik dulu keluar. Karena kalau dirilis nanti di dalam, bubble dia. Nah, jadi lu tarik dulu masukin sini. Terus nggak apa keluar dia? Sini. Kan ya, kan? Tarik. Nanti tarik dulu keluar. Berarti posisi ini steril semua. Ini steril. Nah, dia misalkan nanti saat di dispensi ada bubble biasanya ini sebenarnya. Nah, penilaian bubble nanti ini dulu. Ventol tipsnya ada pertanyaan nggak? Berarti yang selang tuh buat tekanan dari kompresor buat injeksi nanti. Iya. harus ada contoh ya. Iya. Mana kita baca? Mana bisa utuh? Iya. Jadi ini anak ketiga nih. Satu-satu Kita lihat ngawang-ngawang nih gimana gitu. Iya. Tadi ngawang ya. Jadi penting di sini kalau ini kan ada pantry, misalnya ada kan ya. Demo juga videonya. Demonya nanti cari di. Sejati itu agak kasar dia, lebih terlihat pergerakannya. Kalau yang fine ini dia agak halus dia. Force-nya kasarnya. Nah, expand itu lebih halus lagi, hampir nggak kelihatan tuh pergerakannya. Nah, biasanya kalau posisi jarumnya itu agak jauh dari sampel yang mau kita injek, pakai force dulu. Nanti pas dia dekat baru pakai fan atau pakai expand. Ya. Nah, misalkan, nah ini kan udah ketemu nih, ujungnya di sini ya. Ya. Dia udah pecah ujungnya. Nah ini sebenarnya saya mau lompat-lompat ini karena biar nanti ini nggak hilang posisinya. Nah oke, saya kan ketahuan posisi jarumnya ada di mana kan. Nah misalkan kita mau simpan nih, jadi kalau waktu kita nanti hidupin posisinya udah di situ di tengah, jadi nggak hilang posisinya. Nah itu caranya gini, ini ada pos 1 ya, pos 1 kan. Nah ini pos 1-nya ditekan, tahan sampai dia nyala hitam.
di atasnya, di displaynya. Itu fungsinya untuk? Nyimpan posisi. Oh Nah, iya. koordinat ini jadi disimpan sama dia. Jadi pas kita nanti matiin, kita hidupin lagi, posisi itu udah kesimpan. Ya, jadi misalkan gini. Ini ada program satu ini saya geser misalkan ya. Saya geser misalkan. geser ya. Kan ini hilang nih. Koordinat hilang kan ya. Nah, ini juga hilang kan. Ya. Ini saya bikin lagi. Oh iya. Ini kita mau matiin misalkan ya. Kita mau matiin, kita mau buang kerja, bisa kita lanjut lagi. Nah, biar ini tetap tersimpan posisinya, ya, tidak hilang. Nah, matiinnya ini dulu. Matiin ini dulu, standby-nya. Baru matiin ini. Besok saya datang, saya hidupin lagi. Ini masih disimpan posisinya. Oke, saya coba misalkan. Kalau matiin yang langsung, itu nggak disimpan, itu hilang. Nah, jadi kalau mau minta posisinya, koordinatnya matiin ini dulu baru ini. Ya. Terus kemudian, untuk yang standing check ya. Nggak ada standing check ya? Kalau mati listrik gimana? Kalau mati listrik. Mati listrik masih hilang. Nah, problemnya di sini itu mati listrik. Ya, begitu hilang. Ya. Pada saat nanti dia apa itu namanya? Dia habis injek nih. Ya. Dia habis injek. Nah, kalau kita on, itu dia akan balik lagi ke posisi awal. Nah, misalkan ini sampel yang mau kita injek nih. Ya. Kan kita on nih. Nah, saat dia masuk injek, Dia balik lagi. dia balik lagi ke atas. Kalau itu di off, saat dia injek dia nggak balik. Jadi di Baliknya manual. saya kembalikan. Tuh. Bedanya itu. Ya, itu di on atau di off. Balik kembali kalau otomatis. Nah, jadi posisinya di on atau di balik. Box berapa itu mungkin bakal lah tujuannya sampai di sini. Ini untuk api ya, ini bisa dari kan kalau kita sebenarnya paling bagus itu antara bisa max atau apa, ini tergantung dari resolusi. Saya pakai resolusi, coba pakai resolusi yang ini. Ini ada Aspern ya. Ini lokasi C-nya itu di sebesar sekian. Itu kita di keluar ini kita kasih taruh di latihan aja ya. Di latihan, mana picture? Ini aja ya. Oke. Terus prefixnya picture impact 4 aja ya. Impact 4. Ini line-nya fast atau quality, fast-nya itu berarti resolusi ini. Terus infinity, durasinya infinity gini. Kita start, kita stop. Itu infinity. Kita start, besoknya kita stop, itu infinity. Jadi tidak ada terbatas. Tapi kalau misalnya durasinya pengen 1 jam, 10 menit, ini durasi. Setelah kita pilih 10 menit, ya 10 menit bisa selesai. Kita pilih infinity. Ya rekornya itu 10 menit gitu ya. Ya, kalau misalnya kita pakai 10 menit ya 10 menit Iya. gitu. Berhenti nanti 10 menit selesai. Ini kita 1 menit. Coba kita jadi saja kan sebenarnya pelan-pelan ya. Oke, kita stop. Hasilnya ini. Ini kita buat kita start. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini sebagai AVI video gitu. Kalau time lapse beda.
kita ambil durasi misalnya durasi 1 jam, tapi ada interval ngambilnya 1 jam sekali. Dalam 1 jam ini kita bisa 10 menit sekali, 10 menit sekali. Itu namanya interval atau time lapse. Gitu. Kalau ini bentuknya video. Oke, paham ya? Oke, udah kayak gini, ini udah kesimpan nih. Ini ada di latihan ya, latihan posisi ini dia. Cuk, seperti ini. Oke, ini kalau manual kita yang nggak manual, kalau ini kita otomatis. Ini otomatis kita anggap aja kita punya interval, misalnya interval ya. 1 menit sekali kita berarti 1 second aja ya. Second ya, itu kan second. Setiap 1 second kita ambil gambar. Nah, durasinya ini anggap aja kita punya 20 ya. 20 detik ya. Nah, ini ada 21 loops. Yang pertama kita foto baru satu gitu kan. Oke, ini aspalnya bentuknya kayak gini. Dan taran, oke. Ini timelapse jalan. Tambah pertama. Ini sebenarnya perkembangan ya. Nah, timelapse itu ini bentuknya beda dengan video. Kalau video itu durasi hitungannya detik atau frame per frame, 1 detik aja udah 30 gitu kan. Dikasih misalnya 10 detik, ya udah kali aja 10 ya, kita tuh menjadi perjalanan. Kalau ini jadi video bisa gitu. Nah, toolnya ini yang pertama ini ada kunci L kan. Ada namanya untuk yang cleaningnya ini saya kasih brush tools untuk buang debu. Nah, ini ada namanya tisu lensa. Tisu lensa kasih. Tapi kalau ini enggak. Ini tool saya. Akal pakai akal 96%. Punya akal pasti lah punya akal absolut 96%. Jadi ini untuk ini. Tapi kalau untuk settingnya ini harus ada namanya center tool. Untuk settingnya kan. Oke, udah ya. Misalnya udah masukin pakai 10 kali, masuk fokus udah gini. Ini diafragma, namanya diafragma. Diafragma kita kecilin. Diafragma kita kecilin. Ini saya kecilin, jadi pas saya kecilin, oke, ini saya. Ini ada namanya segi banyak, segi 8, segi 6. Karena tergantung mikroskopnya ya, saya tersebut segi banyak. Kalau saya gedein dia lebih besar. Ini kita nggak tahu nih saya diafragmanya ini, segi banyak ini posisi tengah atau tidak. Untuk kalau dapetin fokus ini ada di sini. Ini kalau kurang fokus posisinya kayak gini. Jadi kalau misalnya kita replay ya, kita pakai 10 kali, masukin sampel. Jadi kita buka ya. Kita buka dulu. Kita keluarin, fokusnya di sini. Oke, baru fokus. Ingat ya, ini fokus. Kenapa saya bilang ini tidak boleh di masukin 200 bentuknya jadi ini. Ya, ini kalau kita mau fokus itu masukin ke dalam semuanya, ini aja lah. Daripada untuk ini, karena posisi kita duduk itu kita gampang masukin. Maksudnya posisi ini. Oke. Tapi kalau nggak mau ribet, ya begini aja. Kita posisi duduk. Kalau posisi kiri, ya itu tergantung dari kondisi tubuh ya. Mejanya itu. Ada orangnya yang pendek kan. Kurang tinggi. Oke, paham ya? Jadi pakai 10 kali, gitu kan. Jadi kita main fokus di sini supaya dapat segi banyak. Ingat, settingan ini hanya di setting di mikroskop, bukan setting di kamera. Oke, jadi kalau udah kita lihat, oke, kelihatan. Kalau kurang fokus, mainin di sini, jangan main di sini, ya. Karena kalau saya berubah di sini,
beda lagi fokusnya nanti gitu. Makanya saya pakai referensi pakai ini yang harus ulang lagi. Oke, fokus 2 kali kita keluarin. Jadi bentuknya lingkaran. Nah, kita nggak tahu apakah ini posisi di tengah atau tidak. Kita harus ngebesarin si diafragma, sisi ini itu harus menyentuh layar tangan kita. Kalau tidak, kita harus mengejas posisi yang ada di sini. Oke, sobat, saya kasih buka. Jadi yang 2 orang ini sini tangannya. Oke, saya buka lebar diafragmanya sampai menyentuh layar pandang saya ingin kayak gitu. Wow, itu kan. Bunyi. Bisa lihat? Oke. Mau lihat? Penasaran dari oke ya. Lihat ini Bang. Ya ini apa ya? Jadi kalau misalnya sama rata itu bisa 3. Oke. Sedikit. Nangkapnya kanan apa kiri Pak? Ya, ini yang di sisi kita itu seperti itu untuk layar tengah. Ini terus Total tadi harusnya habis pembelajaran 10 gram masukkan sampel dulu ya. kita 10 kali ya, pakai sampel kita fokuskan, diafragma kita kecilin ya, terus diafragma kita kecilin. Kalau kurang dapat fokus yang ini, kita bisa adjust ini ya, supaya dapat satu segi banyak. Segi banyak ini kita belum tentu ini di tengah atau tidak ya. Kalau misalnya nggak di tengah, kita geser pakai ini supaya menjadi tengah. Oke, ini masih kecil ya. Terus kita lebarin nih, kita lebarin diafragmanya, kita lebarin kan ada tanda lebih besar kan. Kalau misalnya salah satu cuma nyentuh sini kagak nyentuh, kita adjust lagi ke tengah lagi, posisi ke tengah lagi sampai mendekati sampai satu sudutnya ya menyentuh layar pandang. Kalau yang ini menyentuh layar pandang. Oke, paham ya? Baik. Jadi itu ke kiri masih ke kiri. Ya, Ke kiri. boleh bisa lihat. Jadi kalau saya kecilin dulu ya. Oke. Saya lihat. Oke. Sambil kiri kanan pegang oke ini. Semakin ke dalam. Terus yang kedua, pada saat kita mau kecut, sesuaikan dulu objektif kita mau pakai. Misalnya kita pakai berapa kali? Misalnya kita pakai 10 kali nih. Oke, 10 kali. Ini klik 10 kali, baru oke, paham ya? Ya itu dasar bentuk yang foto. Oke, udah bisa kan? Oke, udah bisa kan? Kita masuk ke tahap lagi nih. Oke, kalau bisa berarti kita tinggal edit. Jadi kita ukur ini berapa sih? Ini poligon. Oke. Nah, itu. Jadi kalau ukur Iya, bisa. Kita ukur ini lingkaran gitu Cuma kan? dia kayak Oke. Ya, ya. Contoh ya, saya contoh supaya lebih gampang lagi. Ada sini ada C, ini klik ke sini. Ini klik ke klik ya, klik ya. Tapi kalau yang ini klik, jangan dilepas, tangannya tarik. Oke, paham ya? Ini mah ini. Terus kalau ini sebagai bantu. Kita nggak tahu nih, bingung posisi yang ada di sini kan. Ini bisa bantu dari sini, dari posisinya di sini sampai di sini. Itu bantu ya. Kita kan bingung mau titik yang sebelah sini atau titik sini kalau dipakai yang ini ya, takut salah gitu kan. Oke. Ini horizontal, ini vertikal. Oke ya. Ini diagonal. Kalau ini namanya kalau kita mengukur panjang yang tidak beraturan.
Ya contoh misalnya peraturan saya mau bentuknya ukurannya kayak gini, itu panjangnya panjang. Ini namanya polyland. Nah, polyland misalnya begini, yang panjangnya berapa? Bentuknya ada yang gini-gini gitu kan. Kalau kita terus dari titik kan strike arui ya panjangnya, itu panjang. Terus kalau area ini ada area poligon, kalau kita mengukur misalnya ada di sini nih, berapa sih? Ini sesuai dengan, ini kita tahan ya, ini sesuai dengan tangan kita. Selesai klik kanan, selesai klik kanan. Kalau saya tarik, ini klik kanan selesai. Oke, sama dengan ini. Kalau ini square, ini lingkaran. Kalau lingkaran kayak gini klik kanan. Kalau yang ini elip, tinggal tarik. Kalau ini dot, berapa? 5 poin, 6 poin. 5 poin, ini 4 poin. Maksudnya, ini anggap aja kita punya lingkaran atau ini kayak elips ya. Ini tinggal 1, 2, 3, 4. Jadi kayak gitu. Oke. Hitung yang mendekati itu dia akan berubah. Oke ya, paham ya? Nah, oke. Itu sebagai panjang. Kalau misalnya kita kasih tanda marking, tanda panah gitu, tanda matanya ini kayak gini nih. Saya mau ganti tanda apa nih? Warna tebelnya, mata orangnya gitu kan. Kita tinggal ubah. Saya mau tebelnya warna 2 megapiksel, 2 piksel sekian kan. Saya maunya warnanya kayak gini nih, kayak gini. Oke, warnanya jangan merah, ganti selalu jadi warna yang hijau kayak gini deh. Paham ya? Oke, paham. Sama dengan ini juga. Kalau misalnya line-nya kita mau rubah, ini line-nya mau rubah, line ini berubah. Kayak saya bilang, ini 50. Kalau 20 ya segini, 10 ini. Oke, jangan sampai salah. Ini mikrometer. Ini mikrometer. Mikrometer bisa kategori horizontal atau vertikal. Jadi dia ngikuti pembesaran. Nah, ini ada lagi nih kalau bis ya. Ini kalau warna merah, misalnya gini. Ini tergantung dari kondisi warna. Kalau warna kuning itu berarti 10 kali. Warna merah 4 kali, warna 20 kali agak kehijauan, kalau ini biru kelautan. Gitu. Oke, biru toleransi. Nah, ini berdasarkan pembesaran. Jadi kita pada saat 4 kali itu ini warna kuning kok, hasilnya warna kuning. Bisa dirubah, Klik aja 2 kali, ada di sini properties, klik sini warnanya tidak. Oke, paham ya? Nah, ada lagi nih. Pada saat kayak gini kan ada lab-nya. Kalau kita besarin, dia akan kecil ikut kondisi, gitu kan? Kalau saya misalnya nggak mau, tinggal di porsi ini, tinggal ini aja otomatis, nggak usah otomatis, fix aja. 100 kali, ini 100 kali fix. Kalau tidak otomatis, tapi saya sedang otomatis, karena ini namanya mikrometer. Oke, paham ya? Paham. Selesai tutup ini. Tutup langsung semua. Oke. Jangan lupa kemarin kemarin saya kemudian kondisi orang mau masuk lagi masuk. Yang kayak kita ke toilet kalau ada sisanya orang masih kita harus bersihkan. Terus ini ada namanya stik kayu. Ini dari siapa? Ya, itu angin loh. Kalau utang ini kan udah kita langsung nempel gitu. Oke, ini stik kayu. Nah, ini stik kayu ini jadi kalau misalnya hilang atau apa, beli ayam terus saya tahu Kalau mau sekalian tebang bambu. Oke, ini ada makanya kita punya paksi ya, atau ini ada caranya bisa cara bisa bekerja kayak gini. Jadi kita lihat kita basakan ini alkohol bisa 90% kalau kontennya mobil di omset juga ada sekitar 40.000, mungkin hampir 100.000 lah. Jadi ini kontainer ini dapat pada saat kita pompa ini keluar di
sudah menuai tidak terkontaminasi sama yang ini. Nah ini caranya yang ini cuma dari tengah, kita putar searah jarum jam atau kalau jarum jam lama-lama ke pinggir. Satu ya, salah satu sekali kan, jadi kita ini lagi. Ingat ya, saya kenapa pakai ini supaya stabil aja supaya terang ya, terang gitu kan. Jadi untuk pakai mau searah atau sejarum jam ya, atau berlawanan itu harus sesuai, tapi jangan jamnya kita lah ya.